Sob, gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja ya. Di video kali ini tuh aku coba ngebahas eh, ternyata selama ini tuh kita sadar atau nggak sadar itu udah lumayan banyak ya aplikasi dari pinjol itu yang bisa dibilang tuh bangkrut. Ya mungkin teman-teman yang udah lama gagal bayar atau udah agak lama mungkin ada kali ya yang pakai aplikasi ini. Kurang lebih sih total ada 16 ya yang saya dapat tuh ya kan dari internet. Ya nanti lebih jelasnya nanti teman-teman bisa nyari lebih lanjut ya kan datanya. Di antara aplikasi itu ada yang namanya Cash Wagon. Nah, saya nggak pakai aplikasi ini, mungkin teman-teman yang di luar sana tuh ada lah pasti ya kan. Ya salah satu aplikasi legal OJK yang udah nggak tahu kabarnya gimana. Boleh cicil, bocil itu dulu ada ya kan, tapi saya nggak pakai juga ya kan. Mungkin teman-teman juga ya ada yang pakai bocil ini ya kan. Saya modalin, terus ada pinjam di sini. Nah pinjam di sini saya pernah pakai. Dulu tuh sempat ada DC lapangannya juga ini aplikasi, dan ternyata sekarang udah bangkrut. Ya setidaknya ada nostalgia sedikit lah ya untuk apa namanya sih, iya kayak apa namanya sih, uh, mengenang mengenang gimana mungkin yang gagal bayar, gimana penagihannya si DC, terus ya hal-hal unik lainnya lah terkait penagihan. Terus ada 4 kali ada asa kita nih, jujur kalau aku ini aku asing dengan aplikasi ini, aku nggak tahu, mungkin teman-teman di luar sana ada yang tahu. Ini juga dari sumber yang aku dapat itu juga udah bangkrut. Terus ada kredit cepat, nah ini udah nggak asing, banyak yang pakai juga kredit cepat. Terus ada Pinjamindo. Nah Pinjamindo tuh dulu Jabodetabek DC-nya ada ini ya kan, lumayan juga yang banyak didatengin. Kalau sekarang udah bangkrut ya kan. Terus fintech syariah. Nah fintech syariah ini tuh banyak juga yang pakai, lumayan. Limitnya juga dulu ngasih lumayan kok fintech syariah. Ternyata juga udah nggak OJK lagi dan nggak tahu kabarnya. Terus ada Tunai Kita. Nah untuk Tunai Kita nih iklannya aja dulu masif. Kalau nggak salah juga pernah muncul di TV. Tunai Kita ini tuh dia juga ada DC lapangannya. Sebenarnya kalau kita bicara Tunai Kita tuh dulu lumayan besar juga nih perusahaan. Ternyata nggak menjamin juga ya sebuah perusahaan besar itu bisa bertahan lama. Ya bangkrut-bangkrut juga akhirnya. Optima. Nah kalau Optima ini tuh kalau nggak salah anaknya dari Rupiah Cepat. Saya juga pakai. Kayaknya juga saya tuh gagal bayar di sini ya kan. Karena maklum ya kan, udah lama ya kan, sadar nggak sadar ternyata mereka tuh udah pada nggak ada gitu. Dan kalaupun ada, mereka itu jadi ilegal. Ya mungkin ada kali yang teman-teman yang ya mungkin iseng ngebuka, tapi bukan untuk disarankan ya. Iseng ngebuka aplikasi ilegal, terus ada mungkin daftar nama apa sih aplikasi yang tadinya legal, terus tiba-tiba kok ada di ilegal, ya mungkin mereka berubah menjadi ilegal kayak gitu-gitu. Itu bisa jadi kemungkinan besar iya, karena dari beberapa info juga dan sumber yang saya dapat, entah itu dari grup, entah itu dari platform-platform yang lain, itu memang ada beberapa aplikasi yang tadinya legal tiba-tiba muncul di aplikasi anakan ilegal gitu. OneHop ya udah nggak asing lah, OneHop, Solusi Kita. Nah Solusi Kita saya juga pakai dulu. Itu apa yang nggak ada di lapangannya sih Solusi Kita ya kan. Saya nggak tahu, nggak ingat udah kebayar atau enggak ya kan, karena udah
agak lama juga. Teman-teman mungkin banyak yang pakai lah solusi kita ya kan. Itu nggak asing kok solusi kita. Itu ternyata udah bangkrut. Terus ada saku ceria. Terus ada nanti aja. Nah, tadi kan saya coba cari scroll lain ke, maksudnya di internet searching ya kan. Itu juga ada beberapa aplikasi pinjol lagi di tahun 2024 ini tuh yang terancam bangkrut juga. Faktor utama udah pasti dan udah jelas, itu banyak nasabah yang gagal bayar. Nah, semakin ada gagal bayar atau semakin kita gagal bayar dan gak usah dibayar, itu ya, itu dapat menghambat perkembangan si pinjol ini ke depannya agar tidak menjamur. Karena kan kalau kita dengan gagal bayar, seenggaknya itu kan aliran dananya mereka itu seperti kesendat dan udah pasti gak mungkin enggak ya kan. Makanya kalau ada orang yang masih bayar dan bayar, ya itu kembali ke mereka aja lah mau seperti apa ya kan, dengan alasan butuh dan segala macam ya. Tapi kan efek dari si pinjol ini kan ya luar biasa ya, luar biasa. Kalau udah kejerat pinjol ilegal, kejerat pinjol legal, sama aja, cuma beda risikonya aja. Ya mudah-mudahan sih, kita berharap ke depan tuh semakin banyak aplikasi pinjol itu yang gugur. Ya kita berharap itu, karena apa? Ya ini bisa jadi penyakit di masyarakat sebenarnya ya. Kalau dibilang ini adalah solusi untuk hidup, salah besar, salah. Bukan itu, bukan. Pinjol itu bukan solusi. Oke lah, mungkin ya kan. Mungkin dari sebagian orang berkata ya kan, ini memudahkan di awal, iya, memang memudahkan. Mencari uang gampang, klik langsung cair, cuma syarat KTP aja. Tapi kan efek yang ditimbulkan kan ya lumayan juga. Kalau nggak siap mental ya janganlah ya kan. Jangan ya kan. Pinjol itu bukan solusi. Oke lah, mungkin dari beberapa dari kita berargumen, saya cuma pakai satu atau dua aplikasi, it's okay, nggak apa-apa. Mungkin asal dia itu, di sini saya bukannya mengiyakan ya, mungkin dia karena faktor untuk ya, kalau satu dua aplikasi terus dia bisa menghandle dan dia nggak ada masalah dengan itu, ya terserah. Cuman kan nanti takutnya dari satu aplikasi itu merembet gitu loh. Gitu aja sih ya. Lebih baik sih kalau saya sih udah nggak usah pinjol ya, udah kerja aja seperti biasa, menghasilkan uang dengan cara lain ya, kayak gitu-gitu ya. Terus kembali lagi ke aplikasi yang gagal bayar yang tadi saya sebutin itu. Nah, terus nanti bagaimana? Ya lanjut galbay lah sob, lanjut galbay, gak usah dipikir, gak ada resikonya, udah lanjut galbay. Toh yang kita pinjem kan juga uang dari nasabah juga yang mereka puterin, kayak gitu ya kan. Ya udah ya kan, kita tos-tosan. Toh di awal kita nggak mungkin kan cuma pinjam sekali dua kali, kebanyakan dari kita biasanya tuh jadi nasabah mereka kan lama. Toh bunga yang udah kita bayarin biasanya nominalnya itu uh, antara bunga yang udah kita bayarkan dari terakhir kita galbay, nominal kita galbay itu lebih kecil dari bunga yang kita udah bayarkan. Ya contohnya gini, selama 1 tahun, ya kayak saya pribadi ya sebagai contoh, saya di aplikasi A udah jadi nasabahnya selama 1 tahun. Hitung aja, bunganya sebulan semisal 300 lah, 1 bulan legal ya 300. Biasanya kan ada yang cuma 14 hari kayak gitu-gitu ya kan. Kalau dalam 1 bulan saya ngasih ke mereka 300 atau 400, dikalikan 1 tahun. Nah terakhir saya gagal bayar cuma 1 juta, ya mereka masih menang banyak dong. Ya kalau ada yang nggak setuju ya nggak apa-apa sih ya kan. Cuma kalau cara saya ngitung tuh seperti itu. Jadi ya udah lanjut galbay aja, ngapain dipikir ya kan. Yang penting saya nggak merugikan mereka kan, intinya seperti itu.
Ya kurang lebih sih seperti ini ya, hanya untuk bernostalgia sedikit tentang mereka. Yang mudah-mudahan kedepannya harapan kita pinjol itu semakin hilang dari bumi Indonesia. Udah itu aja, karena pinjol ini hanya memudahkan di awal, di akhirnya ya tahu sendiri ya kan resiko yang ditimbulkan seperti apa. Ya kurang lebih seperti itu, dan ya sampai jumpa lagi di video saya yang berikutnya.